Pengertian belajar. Menurut Baharudin DKK 2007-16, proses belajar merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku yang berbeda dengan sebelumnya dari seseorang. Perubahan perilaku tersebut biasanya dalam hal pengetahuan afektif maupun psikomotoriknya. Faktor yang mempengaruhi proses belajar. Menurut Muhyiddin Syah 2006-144 mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dalam 3 bagian. Yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam sistem, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran. Prestasi belajar. Menurut A. Samsudin Makmun 2004-157, belajar adalah proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik dan pengalaman tertentu. Belajar juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang kurang baik menjadi lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Abu Ahmadi DKK 1991-130-131, yang tergolong faktor internal adalah yang pertama, faktor jasmani A, fisiologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh. Yang kedua, faktor psikologis yang baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas faktor intelektif, meliputi yang pertama, faktor potensial, kecerdasan, dan bakat. Yang kedua, faktor kecakapan, nyata prestasi yang dimiliki. Yang ketiga, faktor kematangan fisik dan psikis. Satu, yang tergolong faktor internal ialah faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kelompok. Kelas umum dan kelas olahraga. Kelas umum merupakan kelas yang sebagaimana mestinya pada sekolah-sekolah menengah pertama yang lainnya, sebab kurikulum kelas umum menggunakan kurikulum sekolah. Jadi untuk seluruh kelas umum biasanya tidak ada mata pelajaran tambahan seperti pada kelas penjurusan. Sedangkan kelas olahraga merupakan kelas untuk siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang olahraga, atau kelas khusus diperuntukkan untuk para atlet yang dilatih oleh sekolah. Siswa kelas olahraga ini diberikan latihan khusus oleh para pelatih yang didatangkan oleh pihak sekolah. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Dwi Siswoyo DKK 2007-19 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenjang pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13, 14, dan 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam T. Bakti Anggoro 2009-22 menyebutkan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia adalah: yang pertama, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang kedua, jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, lokasi, keagamaan, dan khusus. Pengertian pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua tidak bisa diartikan secara kata per kata, namun harus diartikan secara keseluruhan. Jika diartikan secara keseluruhan, pendidikan orang tua dapat diartikan sebagai banyaknya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua peserta, di mana pengetahuan tersebut didasarkan pada tingginya jenjang pendidikan formal yang pernah diterima oleh orang tua, ayah dan
selama masih menjadi peserta didik. Pendidikan orang tua juga dapat diartikan sebagai tingkat pertama pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh oleh orang tua, baik itu pendidikan dasar SD, pendidikan menengah SMP atau SMA, maupun pendidikan tinggi S1, S2, D1, D2, dan D3.